Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zuinatin Hovifah dengan NIM 196500013, mengambil kelas praktikum Sistem Terdistribusi dan Keamanan D dengan dosen pengampu Bapak Fajar Rahman Hariri MKom. Di sini saya akan menjelaskan tugas ketujuh saya, yakni membuat REST API server menggunakan Laravel. Lalu pertama-tama download dulu Composer versi 2.1.12, lalu download Git dengan versi 2.33.1, lalu download Postman versi 8.12.4. Kita buka Gitnya. Nah, pertama-tama kita yang kita perlukan yakni membuat project Laravelnya, yakni dengan query composer create project prefer this Laravel, lalu nama project yang kita buat. Selanjutnya pastikan kita masuk ke dalam CD nama project kita, yakni kita masuk ke XAMPP, lalu htdocs, lalu ke nama project yang kita buat tadi. Nah, setelah dipastikan seperti ini, kita buka projectnya di dalam Visual Studio Code. Nah, ini merupakan folder dan file project kita yang telah kita buat tadi. Nah, setelah itu pertama-tama kita buka .inf ini. Nah, seperti ini. Kita fokus pada source code ini. Nah, ini DB connection-nya MySQL, DB host-nya itu 127.0.0.1 ini default, lalu DB port-nya itu 3306 ini juga default, lalu DB database ini merupakan nama database yang telah saya buat di localhost phpMyAdmin. Nah, ini DB REST API Laravel. Ini database-nya. Kita tuliskan di sini, lalu DB username-nya itu root dan DB password-nya itu kosong karena saya tidak men-setting password-nya. Nah, setelah seperti ini, kita masuk ke Git-nya lagi. Kita buat modelnya dengan source code PHP artisan make .2 model, saya namakan handphone, lalu CMR. Nah, CMR ini C ini merupakan controller, jadi nanti kita membuat controller. Nah, ini nanti dia akan membuat sebuah folder dan file controller yang mana itu letaknya di app, lalu HTTP dan controllers. Nah, yang M ini merupakan migration. Nah, migration ini letaknya nanti di database migration. Lalu R ini merupakan routes, yaitu dia nantinya berfungsi untuk membuat function-function yang dibutuhkan seperti halnya function index, function create, function update, dan function delete. Nah, setelah ini di enter, nanti kita akan masuk ke database, lalu ke migration. Nah, kita klik yang ini. Nah, kita masuk ke sini. Nah, kita fokus ke function app ini. Nah, function app ini kita tambahkan source code untuk membuat suatu kolom dan juga membuat suatu tabel, create tabel yang bernama handphones. Nah, setelah ini kita tambahkan. Nah, di sini itu berisi kita buat tabel, variabel tabel ini berisi ID ini kita buat increment, lalu kita isi kolom nama yang
berupa tipe datanya string, lalu kita isi column tipe dengan tipe datanya juga string, lalu kita isi column RAM yaitu tipe data juga string, lalu kita isi column ROM dengan tipe data juga string, dan column harga dengan tipe data string. Nah, timestamp ini merupakan fungsinya dia akan menampung dan menampilkan tanggal ketika kita meng-create atau mengupload data. Seperti itu. Setelah source code ini ditambahkan, ini kita langsung ke PHP Artisan Migrate. Nah, setelah query ini di enter, nah ini akan otomatis menambahkan sebuah tabel di dalam database. Nah, terutama tabel handphone ini. Nah, setelah itu ini sama yang telah kita search tadi. Lalu setelah itu kita ke ini, ke app, lalu ke HTTP, lalu ke controllers, kita ke handphone controller. Nah, di sini terdapat sebuah function, yakni function index, function create, function update, dan function delete. Nah, function index ini dia berfungsi untuk menampilkan data dari semua data semua handphone. Nah, makanya dia mereturn all data handphone. Nah, selanjutnya pada function create, dia memiliki parameter request. Fungsinya ini, fungsi create ini untuk menambahkan data handphone baru. Nah, di dalamnya terdapat query ini, dia menambahkan new handphone ini, lalu variabel handphone ini dia akan menambahkan sebuah nama handphonenya, tipe handphonenya, lalu RAM-nya, lalu ROM-nya, harganya, dan kemudian jika berhasil di save, maka dia akan mereturn dan menampilkan data handphone berhasil ditambahkan. Nah, pada update dia memiliki parameter request dan juga ID. Jadi ID ini sebagai patokannya, kita mencarinya itu dari ID lalu diupdate. Nah, fungsi update ini untuk merubah data dari handphone. Setelah ID dicari, maka kita bisa mengupdate apa itu nama. Kita bisa mengupdate nama atau tipe atau RAM atau ROM atau harga. Nah, setelah handphone ini find ID-nya, maka dia akan mengupdate namanya, nama handphonenya, variabel handphone, tipe dari handphonenya, RAM dari handphonenya, ROM dari handphonenya, dan harga dari handphonenya. Ketika telah dia berhasil disimpan ini, maka dia akan mereturn dan menampilkan data handphone berhasil diubah. Nah, selanjutnya adalah function delete. Nah, function delete ini memiliki parameter ID-nya. Jadi kita kalau menghapus itu kita cari ID-nya lalu langsung dihapus, maka data yang berdasarkan ID tersebut akan otomatis terhapus semua. Nah, function delete ini gunanya itu untuk menghapus data handphone. Nah, query-nya ini seperti tadi, find ID, lalu setelah ID-nya ditemukan maka dia akan di-delete. Nah, setelah delete ini berhasil, maka dia akan mereturn dan menampilkan data handphone berhasil dihapus.
Nah, selanjutnya kita ke yang terakhir, ini ada di routes. Nah, di api.php. Nah, pertama-tama kita tambahkan use ini untuk memanggil handphone controller. Nah, ini dipanggil menggunakan use ini dari folder app, terus http, lalu controller, dan menemukan handphone controller.php ini supaya bisa dipanggil. Nah, seperti itu. Kita tambahkan root get ini dari handphone. Ini kita memanggil handphone controller, jadi kita memanggil function index ini berfungsi untuk menampilkan semua datanya. Nah, selanjutnya ada root post. Ini diambil dari handphone, dipanggil dari head handphone controller ini untuk memanggil function create ini untuk mengubah datanya tadi, data handphone. Lalu maksud saya untuk mengupload data. Post ini untuk mengupload data. Nah, untuk put ini dia memanggil function dari class handphone controller ini. Dia berfungsi untuk mengupdate data dari handphone. Lalu yang terakhir ada delete. Nah, ini put update sama delete ini, dia mencarinya berdasarkan ID-nya. Nah, kita panggil handphone controller function delete. Nah, ini untuk menghapus data handphonenya. Nah, setelah itu kita kembali ke Git. Kita enter ini PHP Artisan server. Kita enter. Sebentar, kita tunggu. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita buka Postman. Nah, pada Postman ini kita tambahkan 127 ini, kita tambahkan ini 127.0.0.1 titik 2 8000 ini ke sini. Lalu kita slash API ini, kita slash API, kita slash handphone. Nah, saat itu kita send, maka dia akan menampilkan sebuah data. Sebentar, maka dia akan menampilkan sebuah data yang telah kita tambahkan di sini di database. Nah, ini sama di Postman. Nah, ini dia menampilkan data tersebut. Nah, kita coba untuk post. Nah, untuk post ini coba kita menggunakan key nama. Kita coba tambahkan sebuah handphone dengan merek handphone Infinix seperti itu. Lalu tipe handphonenya Infinix berapa? Dia Infinix Hot 10 Play dengan RAM 4GB, lalu dengan ROM biasanya kalau 4 itu 64GB. Lalu untuk harganya dia sekitar 1.259.000 seperti ini.
kita tambahkan seperti ini pada post ini. Kita coba send. Nah, post ini kan dia mengupload sebuah data. Nah, data handphone berhasil ditambahkan, berarti dia berhasil diinputkan, seperti itu. Nah, coba kita cek, kita hapus ini, coba kita hapus ini dan kita ganti ke get. Kita read ya di get ini, lalu kita send. Nah, sehingga data yang kita inputkan tadi berhasil dengan ID-nya 4, lalu ini seperti ini. Nah, kita coba lagi dengan apa tadi, setelah post kita put, kita update, coba kita put. Nah, seperti ini. Nah, kalau di put ini kan ada tambahan ID-nya. Kita akan mencari berdasarkan ID-nya. Nah, ini kan ID-nya 4. Nah, coba kita cari. Oh, sebelumnya kita lihat di database apakah dia masuk. Kita refresh. Nah, data tadi sudah masuk dengan ID 4, nama Infinix, tipenya Hot 10 Play, RAM, ROM, dan harga, seperti ini. Nah, setelah itu kita keput ini, lalu kan di put, kalau put tadi ada ID-nya, ya kita masukkan ID-nya 3. Nah, seperti itu. Lalu kita masukkan key-nya. Nah, kita masukkan key-nya dengan nama merek HP-nya itu saya ganti Samsung. Maksud saya ini 4 ya tadi ya, ID-nya 4. Mohon maaf, ID-nya 4. Nah, nama HP-nya itu Samsung, lalu tipenya Samsung apa? Samsung Galaxy A32. Nah, untuk RAM-nya 8 GB, kita taruh 8 GB. Untuk ROM-nya biasa kalau RAM-nya 8 GB itu ROM-nya 128 GB. Lalu untuk harganya, mohon maaf, untuk harganya biasanya kalau RAM 8 GB itu harganya sekitaran 3 juta. Kita masukkan 3.100.000 sekian ya. Nah, setelah terisi seperti ini, kita coba send. Nah, maka dia akan mereturn tadi dan menampilkan data handphone berhasil diubah. Nah, coba kita cek caranya. Kita hapus ini dulu, lalu kita ganti ini dengan get. Nah, lalu kita send. Nah, sehingga yang ID 4 tadi dia berganti dengan Samsung Galaxy A32. Nah, seperti itu. Dan create dan update-nya dia akan menampilkan tanggal dan jam data tadi di create dan data tadi di upload. Nah, seperti itu. Nah, kita coba cek di database-nya apakah masuk. Nah, dia masuk dengan ID 4, nama tipe HP-nya itu Samsung Galaxy A32. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya ada delete. Nah, delete ini juga berdasarkan ID saja ya. Delete. Coba kita masukkan ini, yang kita pilih yang delete. Nah, lalu kita masukkan ID-nya. ID-nya tadi 4. Nah, seperti itu. Kita send. Nah, maka dia akan menampilkan data handphone berhasil dihapus. Coba kita cek. Kita hapus ID-nya ini, kita ganti ke get. Nah, coba kita send. Nah, maka data tersebut hilang.
uh, data tersebut telah berhasil dihapus. Nah, setelah itu kita cek ke database-nya, kita refresh. Nah, maka data tersebut berhasil dihapus. Baik, seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.